Selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Arios Dududena, NIM 2020520020, Prodi Teknik Sipil. Saya akan mempresentasikan materi Ekonomi Teknik kelas B. Pengertian Ekotek yang ke-1. Menurut Gerald J. Tyson dan W.J. Fabriki, yaitu mempertemukan dua bidang yang berlawanan, teknik dan ekonomi. Bidang teknik fokus pada produksi dan pelayanan berdasarkan hukum-hukum teknis, sedangkan nilai kekayaannya dari produk dan layanan diukur berdasarkan kriteria ekonomis. Pengertian ekotek yang kedua. Menurut Eugen Elgret et al., yaitu penentuan kelayakan alternatif investasi berdasarkan mempertimbangkan faktor-faktor teknis (evaluasi teoria ekonomis yang fokus pada aspek finansial). Laporan keuangan. Analisis ekonomi teknik. Masalah yang didapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah masalah yang memiliki 3 karakteristik berikutnya. 1. Masalah itu cukup penting dan memerlukan pemikiran dan usaha serius dalam pemecahannya. 2. Masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam benak kita, tapi memerlukan konsekuensi yang mungkin terjadi dan tidak dapat diselesaikan sekaligus. 3. Masalah itu memiliki aspek ekonomis yang cukup penting sebagai komponen, yaitu mengarahkan analisis pada keputusan. Pengambilan keputusan. Menurut Newman 1988, proses pengambilan keputusan yang rasional biasanya terdiri dari 8 langkah, yaitu pengenalan, identifikasi masalah, mendefinisikan tujuan, pengumpulan data yang diperlukan, identifikasi alternatif yang mungkin atau layak, pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik, penentuan hubungan antara tujuan, alternatif, dan kriteria, membuat model, memprediksi hasil dari setiap alternatif, memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi (rentang waktu dalam laporan keuangan) yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Future value dan present value. Future value. Jadi future value adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang, dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. Keterangan rumus FV, nilai pada masa yang akan datang, dating. PF, nilai pada saat ini. I, tingkat suku bunga. 2 Romawi, jangka waktu. Bagaimana cara perhitungan future value jika pembayaran bunga dilakukan per tahun? Rumus FV sama dengan PV (1 tambah I). Keterangan FV, nilai pada masa yang akan datang. PV, nilai pada saat ini. I, tingkat suku bunga. N, jangka waktu. (1.1) Pengertian studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar 2012. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.
Secara umum, studi kelayakan diartikan sebagai pertimbangan awal yang harus dilakukan sebelum menjalankan usaha dan untuk mengontrol kegiatan operasional agar dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang maksimal bisa diartikan lebih luas atau terbatas, yang terutama dipergunakan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi. Pada umumnya, studi kelayakan investasi akan menyangkut terhadap 3 aspek, diantaranya manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu tersendiri, dalam kurung manfaat finansial. Manfaat finansial lebih kepada proyek tersebut cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan risiko proyek tersebut. Manfaat sosial proyek tersebut bagi masyarakat sekitar proyek. Manfaat proyek bagi negara tempat produk tersebut atau lebih dilaksanakan. 2. Aspek finansial. Aspek keuangan merupakan muara dari semua aspek sebuah keuangan, implikasi dari seluruh program proyek yang harus diperhitungkan. Beberapa hal yang menyangkut keuangan perlu dibahas, mulai dari awal perencanaan, periode persiapan, pelaksanaan pembangunan proyek, dan periode operasi ketika proyek berjalan. Bunga pengertian. Tingkat bunga dalam kurung ANSI 1972 adalah rasio bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam presentasi dari induk. Jenis bunga. 1. Bunga biasa atau sederhana dalam kurung simple interest. Dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. Jadi ini di bawah rumusnya, di mana I bunga yang terjadi dalam kurung rupiah, P induk yang dipinjam atau diinvestasikan, I tingkat bunga per periode, N jumlah periode yang dilibatkan. Inflasi dan deflasi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Peristiwa dalam perekonomian ini diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Deflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Dalam kurung menurut Wikipedia. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Jika inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kekurangan jumlah uang yang beredar. Contoh hal ini bisa terjadi dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Harga barang-barang elektronik semakin hari semakin murah. Analisis sensitivitas atau sensitivitas analisis. Sensitivitas analisis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi, untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Sensitivitas analisis tujuannya adalah untuk melihat apa yang terjadi dengan hasil analisis proyek jika ada suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Dengan demikian, tujuan utama daripada analisis sensitivitas 2. 1. Untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. 2. Untuk memperbaiki desik daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPW. 3. Untuk mengurangi risiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih.